Ya, menghakimi Pak, enggak saudara, saya sedang tunjukkan. Karena banyak orang dibutakan oleh kemewahan dan glamornya lampu terang benderang, kilau-kilauan, selebritis. Ya Sarah Ayu itu istrinya Saifuddin pernah saya tegur ya masalah selebritis ini ya. Suamiku ini kan Saifuddin ini kan selebritis, langsung saya tegur ya. Bukan, suamimu bukan selebritis. Suamimu adalah hamba, sama seperti saya hamba. Nah, 5 alasan Ahok masuk neraka. Saya baru ngerti, wah nggak taunya dia sendiri menjadi pelaku perzinahan itu, saudara. Hanya saya bilang, stop dulu ya Sobat Ewu. Jangan main medsos dulu, 3 tahun. Ya, bukannya nggak, ya ampun Tuhan ngampuni. Tapi jangan dulu, beresin dulu karaktermu. Belajar hidup memadankan diri, hidup dalam kesederhanaan. Ya, pulihkan dulu hubungan suami istri supaya jangan hidup dalam kemunafikan. Ya, ya, JT kena karma Ahok, benar ya, karena menghakimi waktu itu ya, dan bahkan dia undang berbaik-baik sama musuhnya Ahok, ya, dia berbaik-baik dengan musuhnya Ahok, si Egy Sujana itu kan. Gilbert juga nggak suka sama Ahok, Gilbert ternyata juga nggak suka sama Ahok. Banyak pendeta nggak suka sama Ahok, saudara, karena Ahok nggak mau kasih duit, ya, ke gereja, ya. Kalau memang gereja itu harus dibangun tadi dia bilang. Kalau jumlahnya nggak memadai, nggak boleh, nggak mau dia. Nggak bisa menuruti syahwat agamawi, nggak mau, dia nggak bodoh. Dia bukan orang yang takut loh saudara ya. Tapi dia tidak mau memenuhi syahwat agamawi, ya, dari para pendeta-pendeta yang ngaceng karena mau bisnis gereja seperti Yosua Tewu ini. Saya dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus ya. Saya dibawa ke surga saudara, yaitu Yerusalem baru, kota emas ya saudara ya. Emas semua berkilauan. Lalu saya naik ke bubungan bait suci itu ya saudara ya. Lalu dari tengah bait suci itu mengalir air saudara. Indah sekali, saya nggak kepengin melek itu saudara ya. Waktu dikasih penglihatan itu, semalaman itu ya, saya jam 10 malam saya duduk berdoa. Jam 4 pagi saya masih duduk berdoa. Saya bilang saya nggak mau melek. Begitu melek, aduh, rasanya enak sekali. Itu jam 10 malam saya duduk berdoa. Jam 4 pagi ya, saya diangkat roh saya, saudara. Jiwa saya itu diangkat. Lihat Yerusalem baru, dikasih penglihatan Yerusalem baru yang ada di surga. Memang ada Yerusalem baru, sudah ada. Seperti tulisan Wahyu kan, sudah ada Yerusalem baru itu. Nanti di hari zaman Yerusalem baru itu turun, saudara. Sama bait suci itu turun. Saya ngelihat itu ada di surga. Ya. Saya masuk surga, saya ngelihat, saudara. Bukannya saya nggak ngelihat, saudara ya. Ya. Paul. Ya. Ini saya cuma mau kasih apa aja goceh-goceh gini aja Pak Om. Kayaknya memang kalau kayak perhatikan buahnya Pak Gio ini memang kayaknya banyak yang nggak baik ya, karena anak buahnya semua bermasalah semua Pak Paul. Yang mulai dari ada yang kesanggung pembunuhan, ada yang kesanggung masalah uang, ada yang kesanggung masalah seks gitu ya. Nah ini kan berarti kan ada sangkut pautnya juga sama sama dia yang cenderung hedonisme gitu ya, maka duikan gitu kan. Nah ini kan berarti bisa dibilang kukuk sebenarnya Pak Paul gitu. Ya. Kukuk. Karena dari kukuk hedonisme inilah jadinya merembet kemana-mana Pak Paul gitu. Jadi makanya kalau kita baca di Bible memang ya dari buahnya kita mengenal orangnya kan gitu. Nah, terlepas dari Papi Gio ya yang melakukan hal seperti ini, saya juga ingin menanggapi soal Joshua Teyu sebenarnya. Sebenarnya dari Pak Joshua Teyu ini pun saya sudah lama dengar memang maka duikan juga gitu, karena dulu ada di tempat saya nggak perlu sebutkan orangnya, dia pernah tinggal di rumah Joshua Teyu ini pernah tinggal di rumahnya Pak Paul
Nah, dia ini memang kakaknya memang Joshua Kyu memang sudah lama melakukan hal seperti itu katanya gitu. Nah, nah, yang kenapa saya berani mengatakan seperti ini karena udah banyak yang mengatakan bahwa memang Joshua Kyu memang kelakuannya seperti itu gitu ya, makanya saya berani mengatakan itu. Nah, jadi dampak dari implikasi apa namanya tentang hamba uang ini memang lumayan dahsyat ya, lumayan parah gitu bagi mereka gitu. Ya, memang solusinya memang bertobat, memang nggak ada cara lain gitu. Ya, makanya kalau bisa 3 bidang hidup ini memang harusnya mereka itu bertobat gitu. Karena ya kalau nggak bertobat ya nggak akan hilang kutukan itu gitu. Nah, makanya kalau seandainya saya bisa berbicara sama Joshua Keyu atau Papi Gio, saya akan bilang begini Pak Paul, sebenarnya. Untuk apa Anda menjadi seorang hamba Tuhan, tapi Anda mencelakakan banyak orang? Gitu. Dalam tanda kutip ya, mencelakakan banyak orang, karena dengan dari buahnya itu akan membawa orang menuju kebinasaan. Gitu. Karena kalau kan kalau berarti kan kalau pemikiran mereka kan, nah berarti kalau saya binasa berarti semuanya harus binasa kan gitu. Itu pemikiran ya, pemikiran yang saya tangkap begitu. Tapi mudah-mudahan jauhlah dari pemikiran tersebut. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Paul di malam hari ini, mumpung kita yang ngoceh-ngoceh. Terima kasih Pak Paul. Iya, bentar ya. Ini saya sambil coba download, tapi kok nggak bisa ya. Oh, berhasil ya. Saya download ini ya, berhasil juga nih. Ya pokoknya buah itu ya saudara, buah itu nggak bohong saudara. Dari buahnya itu kita tahu pengajarannya orang. Ya, oh menghakimi Pak, enggak saudara, saya sedang tunjukkan. Karena banyak orang dibutakan oleh kemewahan dan glamornya lampu terang benderang, kilau-kilauan, selebritis. Ya Sarah Ayu itu istrinya Saifuddin pernah saya tegur ya masalah selebritis ini ya. Suamiku ini kan Saifuddin ini kan selebritis, langsung saya tegur ya. Bukan, suamimu bukan selebritis. Suamimu adalah hamba, sama seperti saya hamba. Langsung tak tegur saudara. Ternyata itu dari mana? Dari Gilbert. Dia bilang, mana Pau, tahun 90 saya ini sudah di RCTI, sudah jadi selebritis. Saya tahun 90, ya saudara ya, saya masih naik turun bis, ya, bagi-bagi traktat saudara, sambil berseru-seru ya. Bertobatlah saudara-saudara, bapak ibu, dengan bahasa Tegal yang medok ya. Bertobat, nanti masuk neraka. Bertobat terima Tuhan Yesus ya, ini saya bagi traktatnya. Ya saudara ya. Beda banget kan? Beda banget saudara. Nah, ini berhasil saya download saudara. Akhirnya. Nih, saya masukkan dulu. Saya edit sedikit ya, supaya jangan supaya tuh mana ini ada. Mana tadi? Bentar ya. Saya mesti rubah dulu ya sedikit ya. Satu desinya tak turunin. Desinya tak turunin, tak tambahin. Kontrasnya saya tambahin. Nggak bisa. Nah, berhasil ya. Lihat ini saudara ya. Pendeta hedon mesti bertobat ya. Benar ya. Hati-hati dengan hedonisme di dalam gereja saudara ya. Oke, sudah berhasil. Saya share screen sekarang. Wih, nggak mau. Nah, video.
Wah, lama nih saudara. 10 menit, padahal sudah saya, speednya sudah saya angkat loh. Hampir semua apartemen dan rumah susun. Dan juga saya mewakili suara banyak orang Kristen dan pendeta-pendeta yang juga rindu perlakuan. Sebenarnya cuma sederhana Pak. Kami minta sebagai anak-anak di DKI ini, minta Bapak berlaku adil dan jangan takut. Kenapa kemudian nanti kalau mau mimpin lagi marah-marah orang Kristen di dalam Pak ya? Mereka tidak mengeluh sama saya, tapi saya membawa tidak disalahgunakan agar maksudnya diberi keleluasan lah kita kalau merayakan perayaan agama dan tertentunya Pak, contohnya seperti itu karena mereka rasa terkekang gitu. Nah, saya lihat masjid dibangun luar biasa di balik kota. Saya tanya apakah ada gereja sekedar hall, ada, tapi ternyata nggak ada. Saya potong ya, saya potong soal ini. Terima kasih. Ini jangan membuat rusuh. Saya mau tegaskan, kenapa balai kota tidak butuh gereja? Karena ibadah kita bukan di hari kerja, hari Jumat. Saya membuat masjid, saya tidak ingin mereka keluar tempat lain pulangnya lebih lama. Jadi ini pertama. Terus kedua, saya tegas sama Bapak di video saya, kalau orang Kristen minta buka gereja, saya Kristen Protestan. Nanti dulu saya bilang, jemaatnya berapa? Kalau Katolik minta buka gereja, saya mati-matian saya bilang boleh buka. Kalau Katolik tidak ada jemaat yang cukup, tak boleh buka gereja. Ini masih fair juga. Terus saya juga akan ngomongin orang Kristen gitu ya. Berapa banyak orang cari uang pakai nama jual gereja? Itu saya juga. Saya. Ya, wah luar biasa ya jawabannya Ahok ya. Karena hal ini saudara, Yosua Tewu tuh dendam sekali sama Ahok ya. Waktu Ahok cerai itu wah bener-bener dimarah-marah ya, masuk neraka segala macam ya. Saya dulu nggak ngerti ya kenapa Yosua Tewu marah sekali ya. Terus saya nemu video ini nggak sengaja. Oh, dalam hati saya, pantes si Yosua Tewu itu benci banget sama si Ahok ya. Saudara, tadinya saya termasuk orang yang suka dengan Ahok, saudara. Karena apa? Saya realistis. Kita Cina ya, kita orang Tionghoa, nggak usah sok lah. Udah baik-baik aja lah di Indonesia lah. Ya, sokok sana, sokok sini, ya kan? Tetapi kemudian ketika Ahok itu jalan dengan konsisten, ya, saya kaget, saudara. Saya malu. Saya yang pendeta, tapi dia yang lebih jujur, saudara. Ya, dan kemudian saya belajar dari situ. Suatu ketika Ahok jatuh, ya dia cerai dengan istrinya, ya dan dia kawin lagi. Ya, saya sudah tahu apa yang terjadi di sana. Tuhan sudah, ya Jibril sudah menyingkapkan semuanya. Saya ngerti apa yang terjadi. Cuman kita tidak boleh menghakimi. Kita boleh ngomong, ya itu salah, saya nggak setuju. Pokoknya saya nggak setuju dalam masalah pernikahan itu saya nggak setuju. Tetapi itu tidak meniadakan kejujurannya Ahok. Ya, begitu saudara ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi, itu urusan rumah tangga. Kayak kemarin ceritanya Ibu Kristen yang kemarin ya. Saya nggak berani menghakimi apapun. Saya tahu rasanya seperti apa melihat. Ya, terus ada orang-orang yang bilang, pokoknya Kristen harus mengikuti firman Tuhan, tidak boleh cerai. Oh enggak bisa begitu. Saya tahu arti kata nggak boleh cerai. Ibu saya pun tidak bercerai. Ya saya pun waktu masa-masa saya yang mengerikan dengan istri saya, kita bertahan tidak bercerai. Ya walaupun sudah nggak mungkin, tetapi kita terus ya, luar biasa Tuhan pulihkan hidup kami. Ya makanya saya percaya mujizat di dalam pernikahan. Ya makanya saya nggak berani menghakimi Ahok, saudara. Saya tahu itu salah, tapi kita boleh kasih tahu. Saya kasih tahu kepada orang-orang dalam pemuridan saya itu salah. Tetapi saya tidak ngomong, saya tidak bilang bahwa kita menghakimi dia, nggak boleh. Itu secara personal, kalau kamu yang ngalamin, nggak boleh. Tetapi, ya, kalau itu sudah terjadi seperti Ahok, kita nggak bisa menghakimi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, saudara ya. Wah, tahu si Yosua Tewu ini, wah begitu dendamnya ya dengan Ahok rupanya. Saya baru tahu tuh, saudara ya. Nggak taunya apa saudara, dia sendiri cabul. Nggak taunya dia sendiri cabul. Bentar saya. Nah itu ya saudara, orang menghakimi begitu ya. Nah. Dia bilang Ahok masuk neraka ya.
Ya, saudara ya. 5 alasan Ahok pasti masuk neraka jika tidak bertobat. Ya, ini kalau aslinya tuh ini ya. Nah, 5 alasan Ahok masuk neraka. Saya baru ngerti, wah nggak taunya dia sendiri menjadi pelaku perzinahan itu, saudara. Hanya saya bilang, stop dulu ya Tewu. Jangan main medsos dulu, 3 tahun. Ya, bukannya nggak, ya ampuni Tuhan ngampuni. Tapi jangan dulu, beresin dulu karaktermu. Belajar hidup memadankan diri, hidup dalam kesederhanaan. Ya, pulihkan dulu hubungan suami istri supaya jangan hidup dalam kemunafikan. Ya, ya, JT kena karma Ahok, benar ya, karena menghakimi waktu itu ya, dan bahkan dia undang berbaik-baik sama musuhnya Ahok, ya, dia berbaik-baik dengan musuhnya Ahok, si Egy Sujana itu kan. Gilbert juga nggak suka sama Ahok, Gilbert ternyata juga nggak suka sama Ahok. Banyak pendeta nggak suka sama Ahok, saudara, karena Ahok nggak mau kasih duit, ya, ke gereja, ya. Kalau memang gereja itu harus dibangun tadi dia bilang. Kalau jumlahnya nggak memadai, nggak boleh, nggak mau dia. Nggak bisa menuruti syahwat agamawi, nggak mau, dia nggak bodoh. Dia bukan orang yang takut loh, saudara ya. Tapi dia tidak mau memenuhi syahwat agamawi, ya, dari para pendeta-pendeta yang ngaceng karena mau bisnis gereja seperti Yosua Tewu ini. Dia nggak mau turutin, saudara, nggak mau terjebak, ya. Ini ada yang nanya, kalau lo yakin masuk surga nggak Paul? Oh yakin, saudara ya. Ini ada yang nanya saya ya, mana salah? Mana nih? Apakah saya yakin? Oh saya yakin, saudara. Saya pernah kasih di sebentar ya, yang keempat ya, saudara ya, di tentang ini ya, antikristus ya, pelajaran second coming video keempat. Saya cerita ya, saya dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus ya. Saya dibawa ke surga, saudara, yaitu Yerusalem baru, kota emas ya, saudara ya. Emas semua berkilauan. Lalu saya naik ke bubungan bait suci itu ya, saudara ya. Lalu dari tengah bait suci itu mengalir air, saudara. Indah sekali, saya nggak kepengin melek itu, saudara ya. Waktu dikasih penglihatan itu, semalaman itu ya, saya jam 10 malam saya duduk berdoa. Jam 4 pagi saya masih duduk berdoa. Saya bilang saya nggak mau melek. Begitu melek, aduh, rasanya enak sekali. Itu jam 10 malam saya duduk berdoa. Jam 4 pagi ya, saya diangkat roh saya, saudara. Jiwa saya itu diangkat. Lihat Yerusalem baru, dikasih penglihatan Yerusalem baru yang ada di surga. Memang ada Yerusalem baru, sudah ada. Seperti tulisan Wahyu kan, sudah ada Yerusalem baru itu. Nanti di hari zaman Yerusalem baru itu turun, saudara. Sama bait suci itu turun. Saya ngelihat itu ada di surga, ya. Saya masuk surga, saya ngelihat, saudara. Bukannya saya nggak ngelihat, saudara ya. Mana nih sawerannya nih? Ya, sawerannya jangan lupa buat ini ya, buat Cianjur ya. Sawerannya jangan lupa buat Cianjur, saudara ya. Semakin kalap ya, lu ngeri ya, saudara ya. Iya banyak donatur, ngeri-ngeri donaturnya sini. Ini tinggal tunggu Pak Suara aja sama donatur yang lain ini. Haleluya. Ngeri ya, saudara ya. Nggak main-main ya, saudara ya. Oh ini ada MYR 6, wah luar biasa ya, terima kasih ya. MYR ini apa ya, Myanmar, apa ya? Saya lupa MYR ini mata uangnya apa ya? Malaysian Ringgit ya? Malaysian Ringgit ya, MYR ya? Iya Pak Paul, MYR Malaysia Ringgit. MYR ya, Malaysian Ringgit ya. Berkati. Saudara, semua saweran malam ini yang masuk ke semua saweran yang ada di ini, sebetulnya saya kena potong 30% ya, saudara ya. Dari YouTube itu kalau ada saweran begini kena potong 30%. Ya, itu semua saweran di sini nanti berapapun jumlahnya ya,
Nah, itu semua saweran yang ada di apa namanya di stiker ini, super stiker ini ya saudara ya. Nah, saya kasihkan ke ini ya, saya kasihkan ke Damaris ya saudara ya. Jadi saudara nyawer malam ini ya, yang malam ini nyawer di sini ya. Nah, saya kasihkan ke Damaris semua ya. Tadi ada berapa tuh, sudah sejuta berapa tadi ya, lebih ya. Kurang lebih sudah total sudah berapa tuh, sejuta lebih ya udah ya. Termasuk kalau saudara kirim sendiri ya, kalau kirim sendiri ke Damaris, saudara langsung masuk ya. Dan ini ya saudara ya. Nah, langsung masuk ke Damaris, Yayasan Damaris BCA 4500660088. Semuanya untuk Cianjur ya saudara ya. Karena kita lagi fokus untuk Cianjur ini ya. Luar biasa ya. Sawerannya berhambur luar biasa. Iya luar biasa. Ya saudara jangan kalah dong ya. Iya memang kalau YouTube saweran ini gede ya potongannya. Total tadi saweran udah berapa tuh? Sudah 7.300.000 lebih ya. Sudah hampir 1,5 juta tadi ya sawerannya tadi total ya. Dari atas tadi ya. Dari awal 200.000, 250, terus berapa ada berapa semua nanti ya. Semua saweran malam ini ada yang ringgit Malaysia, ada yang tadi Hong Kong dolar 250.000 ya tadi ya. 25 Hong Kong dolar itu berapa? 250.000 kan? 25 Hong Kong dolar itu berapa? Saya lupa ya. 1 Hong Kong dolar itu berapa? udah lama saya nggak ke Hong Kong itu ya, udah 5 tahun. Berapa 1 Hong Kong dolar? Nah, itu nanti kita kirim semua ya. Nanti semua saweran malam ini kita kirim semua ke Damaris ya. Gilbert nggak berani nyunggung Cianjur, takut disuruh nyumbang, enggak lah. Oh kali 2.000 ya, kali 2.000 ya. Terima kasih Paulus. Kali 2.000 luar biasa. Ini 100.007 sudah masuk ya. Terima kasih Prasetyo Virgo ya. Ini sudah langsung masuk ke BCA ya. Luar biasa saudara ya. Kemarin ada yang langsung ya. Ini ada yang 500 langsung The Voice of Truth. Terima kasih ya. Sudah masuk ke ini langsung ya. Sudah langsung masuk ke apa namanya ke BCA Damaris ya. Luar biasa, God bless you. Ini ada yang bilang nggak usah nyumbang buat Cianjur, jahat bener ya. Ini padahal yang di Cianjur ini orang Islam semua loh yang mau kita sumbang loh. Ya, bilangnya nggak usah, gila ya. Mantap Nabi ke-26, luar biasa. Teman-teman yang mau ikut urun ngomong ikut aja ya, nggak masalah ya. Yang mau ikut komentar boleh ya. Tetapi intinya saudara, jadi intinya apa saudara? Sebenarnya apa yang saya kritik dari Gilbert dan Joshua Tewu? Satu, ya, bergaya hidup sederhana, jangan gaya hidup mewah. Ya, tampilkan kebersahajaanmu. Jangan gunakan barang-barang mewah. Barang bagus beda dengan barang mewah, saudara ya. 2, jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Penting sekali untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan sebagai hamba Tuhan. Titiknya jangan gatel. Ya. Benar-benar hati-hati, saudara. Karena kutuknya itu ya, hukumanmu kalau kamu berzina, hai hamba-hamba Tuhan, itu berkali lipat daripada orang-orang Islam. Ya. Hukumanmu kalau berzina, hai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta Kristen, hukuman itu berlipat kali ganda dibanding dengan orang Islam. Karena kalau kalian hamba-hamba Tuhan diajar hidup kudus, makanya kalau kalian sampai kepleset hidupmu, nggak kudus, cabul, kamu dihukum berkali lipat. Ya, itu sudah ada aturannya. Alkitab sudah bilang, kamu akan siapa lebih tahu banyak, maka akan dihukum lebih banyak, dituntut lebih banyak. Ya, yang ketiga, ayo diakonia, ya, daripada untuk hambur-hambur, untuk bermewah-mewah, sisihkan untuk diakonia. Ya, bikin begini loh, ayo saudara-saudara kumpulin, ayo malam ini kita semua kolekte hari ini adalah untuk Cianjur.
Misalnya ya hari Minggu tuh khotbah, Gilbert khotbah ya. Semua kolektor pada hari ini akan diberikan untuk Cianjur. Harusnya begitu Gilbert ya. Atau bulan ini dong. Dia udah masa nggak kenyang sih? Dia udah sedemikian banyak kolektornya. Semua kolektor bulan ini kita berikan untuk Cianjur. Gitu Gilbert. Ya. Kali ini Gilbert Yosua Tewu. Karena Saifuddin ya kejet ngikutin gaya hidupnya kalian. Karena teladannya Saifuddin kan kalian, Gilbert sama Yosua Tewu. Ya, akhirnya laki bini balapan ngabisin duit, balapan berfoya-foya, ngelihat gaya hidupnya kalian si Gilbert sama Yosua Tewu. Ya, ngeri. Ya, Gilbert kencing berdiri, Yosua Tewu kencing berlari, Saifuddin kencing-kencing akhirnya. Ya kan itu kan setali tiga uang satu perguruan itu. Makanya nggak heran, ya kelakuannya juga sama. Ya Anton Jateng silakan.